Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh. Ini Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, yaitu dalam majelis ilmu, yaitu dalam hal fi tadqiqil lughah al-arabiyyah, dalam memperdalam bahasa Arab fil mustawa ats-tsaniyah, yaitu tepatnya di level 2 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kita yuqawwina fi al-istiqomah ad-daimah khassatan fi talabil ilmi wal ibadah wa fi itaatillah, ya, nantiasa memberikan kekuatan kepada kita terutama dalam hal menuntut ilmu, lalu dalam hal beribadah dan juga ketaatan. Baik, sebelum kita memulai qabla bidayati ta'allumina fi hadhihi lailah, hayya bina naqra ad-du'a qabla at-ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Baik, kita akan mulai. Kemarin sampai akhir daripada pembelajaran ketujuh, ya, sampai halaman 41. Insya Allah kita akan lanjut ke halaman 42. Baik. Sekarang ini ya Bu ya, kemarin atasnya ya, ini ya kan? Betul? Ibu Fatmawati minggu lalu nggak masuk ya? Masuk ya? Masuk Ustaz. Masuk ya. Oke, kita mulai ya. Mungkin bisa Ibu Fatmawati coba. Tadi udah doa ya? Sudah Kita Ustaz. udah bahkan. Baik, Ibu Fatmawati bisa baca ini dan terjemahkan coba. Itu halaman berapa ya Ustaz? Halaman 42, Bu. Ayo. Halaman 42. Hadzar rujulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Artinya. Ini anak pedagang dan itu Bukan. anak Bukan. ro- rojul Laki-laki ini seorang laki-laki. pedagang dan laki-laki itu seorang dokter, gitu ya. Siap-siap, Ustaz, ulang ya, Ustaz. Baik, Laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. baik. Selanjutnya, Ibu Rina, silahkan. Ya Ustaz. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Artinya, Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Said. baik. Ibu Aziza, bawahnya.
Ya Ustaz. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Baik. Ibu Afrisha, ini lumayan panjang, nggak apa-apa ya bawahnya. Silahkan. Baitut tajiri, dengeran Ustaz. Baitut tajiri amama masjidi wa baitut thayyibi al madrasati. Rumah Pak pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Baik. Di belakang sekolah. Sekolah. Baik, Ibu Fatmawati lagi coba ini. Bu Fatmawati, Ya coba. Ustaz, kepunyaan siapa ini mobil? Begitu bukan Ustaz? Dan Liman hadhihi sayyaratu artinya punya siapa gitu ya? punya siapa mobil ini gitu ya. Punya siapa mobil ini dan punya siapa dan Yang itu yang itu punya siapa gitu. bisa ya, dan yang itu punya siapa atau dan milik siapa yang itu. Nah, Baik, selanjutnya Ibu Aziza bawahnya. Ya Ustaz. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini milik dokter dan mobil itu milik pedagang. Di bawahnya Ibu Afrisha, coba. Hadhihi sayyarati minal yabani wa tilka minal amrikiyah. Itu min ya, min Amerika. Min Amerika. Oh ya. Artinya Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. baik. Selanjutnya nah, coba nih latihan baca ya. Nggak ada harokatnya. Coba. Ibu Fatmawati nomor 1. Ibu Fatmawati nomor ya 1. Ustaz, Hmm. nomor 1 hadal walad hadal waladu Khalidun wadzalikal waladu Muhammadun. Baik, betul artinya. Anak laki-laki ini bernama Khalid dan anak laki-laki itu bernama Muhammad. Baik, betul. Ibu Aziza coba yang bawahnya ya. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Baik, betul. Laki-laki ini seorang guru dan laki-laki itu seorang insinyur. Baik, Ibu Aziza bawahnya. Tadi Ibu saya siapa? Oh iya. Ibu Afrisha bawahnya. Nomor berapa Ustaz? Nomor 3. Hazal kitab tabung jadi wadzalikal kitabun qadim. Jadi, Dun. Jadidun wadzalikal kitabun qadimun. Kodimun. Hah? Apa? Qadimun ya. Artinya. Kitab ini baru dan kitab itu lama. Baik, Ibu Rina nomor 4. Hadhihi sayyaratu li aliyin wa tilka li Khalidin. Artinya. Mobil ini milik Ali dan itu milik Khalid. Baik.
Ibu Rina nomor 5. Lagi. Oh. Hadal babu maftuhun wa dalikal babu mughlaqun. Artinya, Pintu yang ini terbuka dan pintu yang itu tertutup. Ibu Aziza bawahnya. Yang nomor berapa ya Ustadz ya? Nomor 6. Nomor 6. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Milik Artinya, siapa jam ini? Dia milik Abbas. Ibu Afrisha bawahnya. Ahadzal baiti lit tabib Ahadzal baitu ya. baitu. Ahadzal baitu lit tabibun. Dia tobibi ya. Itu kan ada li-nya dan alif lam. Jadinya Iya. lit tobibi. Coba ulangi. Jar ini yang didahului jar ya. Ulangi Bu ya. Hadzal Ahadzal hadzal baitu lit ahadzal baitu lit tabibi betul. la huwa lil mudarrisi. Apakah rumah ini milik dokter? Tidak. Ya milik mudarrisi, milik guru. Ibu Fatmawati bawahnya. Nomor 8 ya Ustaz. Ya. Ahadzihid darajatu Darrojatu. lib li apa itu Ustaz? Libnil muazzin. Libnil muazzinu. Muazzini ya. Muazzini. Mm-mm. Oh, ahadzihid darajatu libnil muazzini. Naam. Artinya Apakah darajat? sepeda Ah, ini apakah sepeda ini milik anak muazzin gitu ya Ustaz ya? ya betul milik anaknya seorang muazzin. Milik anaknya seorang muazzin. Naam, betul. Baik. Selanjutnya kemarin itu ini belum ya? Udah belum Bu ya? Sudah Ustadz ya, kalau nggak salah ya. Iya. Yang Ngulang kita ya, nggak apa-apa deh. iya Ngulang. sampai Oke, ini sudah. Dikira saya belum. Tadi soalnya halaman pertamanya ini. Nah, ini belum ya? Ini belum. Baik, kita mulai dari sini. Nah, ini bagaimana kita membuat pertanyaan dan jawabannya. Ya, jadi pola pertanyaannya itu adalah liman. Ya, liman hadza. Nah, pakai gitu ya. Kalau misalnya mudzakkar liman hadza baru menyebutkan kosakata bendanya. Kalau memang apa namanya untuk yang muannas maka menggunakan hadhihi jadinya liman hadhihi. Ya kan ya. Nah, di sini jawabannya hadzal kitabu baru disambungkan dengan li siapa ya, miliknya siapa. Misalnya li Muhammadin, li Abbasin. Nah, saya contohkan ya. Saya contohkan liman hadzal qolamu. Nah, gitu ya. Nah, baru bawahnya ini hadzal qolamu li Abbasin. Nah, gitu ya. Seperti itu cara mengerjakannya. Hadzal qolamu li Abbasin. Seperti ini. Ini perintahnya apa tuh? Iqra al-mithal al-ati summa kawin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Ya, bacalah permisalan ya berikut ini dan buatlah yaitu pertanyaan dan juga jawaban sesuai daripada contoh. Ya gitu ya. Oke, coba Ibu paham nggak Bu nih? Paham nggak? Insya Allah paham Ustadz.
Coba Oh, Ibu bisa. Azizah coba nomor 2. Liman hadzal miftahu? Nah, betul. Hadzal miftahu li aliyin. Nah, betul gitu ya. Liman hadzal miftahu? Hadzal miftahu li aliyin. Oke. Selanjutnya Ibu Fatmawati coba nomor 3. Liman hadhis sayyaratu. Betul. Liman hadhihi sayyaratu? Hadhis sayyaratu lil mudiri. Hadhihi sayyaratu Lil mudiri. mudiri. Oke, ini salah ya. Selanjutnya Ibu Afrisha bawahnya. Liman hadzal Nah, ini liman apa nih? hazihil baqaratu Betul. Liman hadhil baqaratu. hazihil baqaratu falah lil falahi Lil fallahi. Apa artinya al-fallahu? falahi. Lil fallahi. Petani, milik petani. Betul. Selanjutnya ini sudah. Yang belum Ibu Rina ya? Belum ya? Oke, Ibu Rina nomor 5. Liman hadhil haqibatu? Nah, bagus ya. Al-Hakim. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Oke, kalau misalnya mungkin ya saya tidak tuliskan lagi ya. Nomor 6 Ibu Fatmawati apa tuh? Kursiyun Ustaz. Iya, berarti liman. Liman hadal kursiyu. Terus Hadal kursiyu li ammarin. betul. Ibu Rina nomor 7. Liman had liman hadhil liman hadhid dajjajatu? Itu ayam atau apa ya? Ayam ya? Ayam kayaknya, ayam Atau betina. iya betul ya. Oke. Selanjutnya Hadhid dajjajatu libni libinti ya libintil fallahi. betul. Ibu Afrisha bawahnya tuh jam Digeser dikit nggak kelihatan Ustaz? nomor 8 ya. Ya, ini masalahnya. Oh ya. Liman hadzas sa'atu Satu tuh ada tamar buta berarti pakai apa? hazihi ya. Mm-mm. Man hadhis sa'atu hadhis sa'atu lit libenil mudar Mudiri. diri libenil mudiri. Coba Ibu Aziza nomor 9. Liman hadzal baitu lit tabibi. Alhamdulillah ya. Lancar. Nah, ini adalah
bagaimana kita akan mempelajari terkait dengan huruf jar ya. Huruf jar. Nah, di sini ada huruf jarnya ada berapa? Ada fi, ada min, sama ada ila. Ya kan ya? Kalau misalnya Ya, Ibu lagi nggak belajar, Nak. Apa? kalau misalnya apa namanya kosakata setelah huruf jarnya itu adalah bukan alif ya, bukan alif ya, bukan alif. Nah, maka dia dikasrohkan. Ya kan ya, selama itu mufrad. Tapi kalau misalnya di ujungnya alif, kayak misalnya ini nih, fil mustashfa. Nah, ini namanya alif maksurah Ibu ya, atau alif lazimah, pernah dengar? Alif maksurah pernah dengar gak? Alif maksurah itu apa? Alif Wow yang sama ya. berbentuk ya, alif yang berbentuk ya Tempat tapi Anda. tidak ada titiknya ya. Nah, itu tapi dibacanya alif. Nah, kalau misalnya di ujungnya ada alif, baik alif lazimah atau alif biasa, maka dia tetap ya tidak berubah. Nah, jadi yang awal mulanya al-mustashfa ketika bertemu dengan fi atau bertemu dengan min ataupun huruf jar lainnya, ya tetap al-mustashfa, ya kan ya. Seperti halnya Amerika, ya asal muasalnya Amerika ketika bertemu huruf jar, fi, min, ila dan sebagainya maka tetap Amerika, ya tidak diubah apapun. Nah, seperti itu ya, itu kalau misalnya kaidah apabila yaitu dia berjumpa dengan suatu kosakata ya, huruf jar itu berjumpa dengan suatu kosakata yang di ujungnya adalah alif. Gitu ya. Seperti itu. Nah, terus ini contohnya misalnya nih. Saya akan coba baca ya. Nomor 1. Hadza tabibu min inkaltro. Nah, karena di sini asal muasalnya inkaltro itu Inggris ya artinya. Nah, maka ya sudah ya bagaimanapun dia tetap inkaltro ya, bacanya tarro sebenarnya ya. Inkaltro. Dia tetap inkaltro. Ya, seperti halnya zahaba Hamidun ila Faronsa. Nah, karena di sini ujungnya alif, maka dia tidak berubah, tetap Faronsa. Gitu ya. Nah, coba Ibu Fatmawati coba nomor 3 baca ya. Mahmudun mariudun. Huwa al-an fil mustashfa. Tetap fil mustashfa ya. Ibu Aziza coba nomor 4. Zahaba Abdullahi minal Almaniyah Gak ila pakai minal ya, tapi min min. Almania. Zahaba Abdullahi min Almaniyah ila Inkaltaro. Ya, terus Ibu Afisha nomor 4. Nomor 5. Hazal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Baik. Ibu Rina nomor 6. Hadal muhandisu min Amerika. Baik. Ustadz, kalau Almania itu apa, Ustadz? Artinya Inggris ya. Bukan Jerman. Almania itu Jerman, Bu ya. Apa artinya Almania? Jerman. Jerman. Ya, Jerman. Jerman. Kalau Inggris apa tadi? Kalau misalnya Faronsa, Prancis. Prancis, Inkaltaro, Inggris. Inggris, Swiss. Oke. Spanyol, Isbana. Spanyol, Isbana. Oke, selanjutnya. Nah, begitupun pula ya
ketika di sini ada yang namanya zorof ya. Ibu pernah dengar ketika di level 1 dulu istilah zorof? Bu? Pernah Ustadz. Ya, zorof itu adalah kata keterangan ya, yang mana bisa mengacu kepada keterangan tempat atau keterangan waktu. Tapi yang kita pelajari ya di level 1 dan kini itu adalah keterangan tempat ya. Di sini seperti contohnya ada amama. Apa artinya amama? Di depan, Depan. Kalau khalfa, di belakang. sinonimnya khalfa itu apa? Tadi ya koro. Hah? Waro, Qoro'a. waro'a. Nah, setelah zorof itu, maka dia dijarkan ya. Kalau misalnya memang mufrad dan ujungnya bukan alif, maka dia dikasrohkan. Kayak gitu. Nah, sebenarnya amama ini bukan huruf ya. Bukan seperti apa namanya, zorof ini bukan huruf. Seperti halnya huruf jar. Nah, itu kalau itu memang namanya huruf. Tapi amama, khalfa itu dia isim ya, termasuk isim ya, tetap. Nah, makanya di sini amama tolibi itu sebenarnya adalah mudof dan mudof ilaih. Ya, mudof dan mudof ilaih. Khalfal mudarrisi, khalfanya mudof, al mudarrisinya mudof ilaih. Nah, seperti itu. Baik, coba Ibu Rina baca nomor 2 coba. Aina sayyaratun aina sayyaratul mudarrisi. Iya amamal madrasati. Baik. Ibu Azizah nomor 3 coba. Ainal baitul imami. Baitul imami khalfal masjidi. Baik. Ibu Afrisha nomor 4 coba. Aina jalasa Hamidun. Hamidun. Aina jalasa Hamidun. Jalasa khalfa. Betul. Khalfa. Khalfa Mahmudin. Baik, betul. Khalfa Mahmudin. Apa artinya jalasa? Duduk. Duduk ya. Belakang Mahmudin. Selanjutnya yang belum baca siapa tadi? Bu Fatma sudah belum? Belum, Ustaz. Oke, di bawahnya silahkan. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Iya, betul. Ini Ammar pergi. telah pergi. Ammar telah pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Mihrab itu apa ya? Yang dekat imam itu, Ustaz. Iya, betul. Baik. Kita lanjut. Nah, ini asikinu. Apa artinya asikin? Pisau. Pisau ya. Pisau. Pisau. Ada nggak Bu, misalnya teman atau saudara ibu yang kalau lihat pisau itu takut? Yang pernah nggak? Kalau saya dulu lihat benda tajam sempet Bu, setahun itu takut kalau ngeliat benda tajam suka ngehindar. Pokoknya gak mau megang, gak mau lihat, selalu menghindar.
Tapi ya udah enggak lagi. Hmm, Ustadz mau tanya, Apa? yang tadi yang dalam kotak itu ada satu yang belum itu Satsuyaro, apa itu Ustadz artinya? Apa itu? Apa mana? Yang paling kiri Ustadz. Swiss roll. Hah? Swiss roll. Swiss tulisannya Swiss gitu ya Ustadz. Iya, Swiss. Swiss Swiss roll. roll. Itu artinya Oh, negara Swiss. oh iya, Al-Mustashfa artinya rumah sakit. sakit. Almania. Jerman, Inkaltaro. Inggris. Swiss roll. Swiss, Swiss, negara Swiss ya. Asikinu, Saung, pisau. Faronsa, Prancis, Prancis. Amama, Pan, Depan, Kolfa, belakang. belakang. Baik. Ini tentang apa ya? Oh, ini tentang naat man'ut ya. Naat man'ut. Mhm. Baik. Nah, coba Ibu Fatmawati ya. Coba baca ini. Baca ini dan terjemahkan coba. Man hadzal rajulu? Siapa laki-laki itu? Huwa Abbasin. Dia Abbas. Abbasin tajirun. Abbasun. Abbasun tajirun. Abbas seorang pedagang. Iya. Abbasun taj Abbasun Tajirun goni. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas seorang pedagang yang kaya. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait dengan naat man'ut ya. Naat man'ut. An-na'tu wal an-na'tu wal man'ut. Nah, gini ya. An-na'tu wal man'ut. An-na'tu itu artinya adalah sifat. Ya kan artinya sifat. Kalau man'ut artinya adalah yang disifati ya. Man'ut itu artinya yang disifati. Nah, gini ya. Nah, ini contohnya gimana nih? Tajirun ghaniyun. Di sini mana anak tunya? Bu, anak tunya mana? Tajirunnya bukan Ustaz. Bukan. Sifatnya masa Abbasun. pedagang sifat. Oh, Abbasun. Masa Goniun. Abbas nama Yang- sifat? Goniun. Betul. Ini yang kaya ya. Seorang pedagang yang kaya. Nah, yang kayanya ini adalah sifat ya. Ini sifatnya. Kalau misalnya yang disifatinya, Abbasnya. Tajirun. bukan tajirnya. Oh gitu. Nah, pasti bersebelahan Bu ya. Pasti Oh. bersebelahan, pasti saling ya pasti dempetan lah ibaratnya. Kayak gitu. Nah, dan juga bagaimana kaidahnya itu, na'tu dan man'ut ini dia harus selalu selaras ya. Dalam segi apa? Dalam segi karakternya. Kalau misalnya tajirun misalnya, kalau misalnya yang disifatinya muzakkar, maka sifatnya pun harus muzakkar. Kalau misalnya yang disifatinya nakiro, maka sifatnya pun harus nakiro. Kalau yang disifatinya itu harus ma'rifah, kalau misalnya yang disifatinya itu ma'rifah, maka yang menjadi sifatnya pun harus
ma'rifah. Pokoknya saling mengikuti ya, kayak gitu. Nah, ini kayak tajirun, muzakkar, ghaniyunnya pun muzakkar. Tajirun nakirah, maka ghaniyunnya pun nakirah. Begitu ya. Mhm. Nah, di sini coba Ibu Rina ya. Baca ini coba, Ibu Rina. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamidun ya. Iya. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Baik, mana anak tuhnya? Naatnya jadidun. Mana manutnya? Manutnya mudarrisun. Gitu ya. Ibu Azizah coba ini. Bu Azizah coba baca dan terjemahkan. Ma hadza, apa ini? Hadza tufahun, ini apel. At-tufahu fakihatun lazizatun. Apel tersebut buah yang lezat. Betul. Fakihatun lazizatun artinya buah yang lezat. Nah, makanya di sini karena fakihatun itu muannas, makanya lazizatun juga muannas ya. Kayak gitu. Karena fakihatun nakiroh, maka lazizatunnya pun nakiroh. Ya kan ya? Baik. Tapi untuk sementara kita fokus ke mufrad dulu ya. Sementara kita fokus ke mufrad dulu. Mufrad itu yang tunggal ya, meskipun nanti kalau untuk yang jamak itu ketentuannya lumayan ya, lumayan agak sedikit ada ketentuan-ketentuan lain kalau misalnya yang jamak. Tapi kalau untuk yang mufrad, yang tunggal, dia harus saling mengikuti sifatnya satu sama lain ya. Tidak boleh berbeda. Tapi kalau untuk yang jamak nanti itu ada beberapa ketentuan gitu ya. Kita fokus dulu ke ini ya, ke yang mufrad. Baik, selanjutnya yang belum baca siapa? Yang belum baca siapa? Ibu Rina sudah? Sudah, Ibu Afrisa Ustaz. ya kayaknya ya. Ya, Ustaz. Oke, coba Ibu Afrisa baca ini. Nih, Madzalika dzalika usfurun. Al-usfurun ta'irun saghirun. baik. Mana di sini untuk naatnya? Artinya Apa? saghirun. Naatnya sogirun. Kalau manutnya? Ta'irun. Oh, iru. Artinya apa, Ustaz? Pak, saya usfurun. Apa? Usfurun artinya Burung. ta'irun, burung usfurun. Al-usfuru. Oh iya, al-usfuru itu burung pipit. Ibu tahu burung pipit gak? Iya, tahu. Hah? Yang kecil ya, Ustaz. Iya, yang kecil. Nah, al-usfur itu bahasa Arabnya ya. Jadi di sini terjemahnya apa? Al-usfuru ta'irun sogirun. Burung pipit tersebut adalah burung yang Kecil. kecil gitu ya. Burung bahasa Indonesianya memang burung pipit atau burung apa, Bu? Bahasa Indonesianya ada yang tahu? Yang kecil emang burung pipit ya. Pipit kan? Ada kakak saya itu namanya Halimah, tapi dipanggilnya Pipit.
Kayak gitu. Kakak saya namanya Halimah tapi dipanggilnya Pipit. Karena dulu sebelum dinamakan Halimah, dinamainya dengan Fitriah. Nah, tapi guru bapak saya yang ada di Mekah pengennya Halimah. Akhirnya ya udah, yang awalnya Fitriah jadinya Halimah. Tapi untuk menghargai nama sebelumnya, maka dipanggilnya Pipit Fitriah. Oke, selanjutnya Ibu Mbak Ismi dari mana aja? Kok baru datang? Afwan Ustaz, tadi ada acara pondok. Ya. Acara apa? Baik ya. Jadi di sini Mbak Ismi kita sedang mempelajari yang namanya an-na'tu wal man'ut ya. An-na'tu wal man'ut. An-na'tu itu artinya sifat dan untuk al-man'ut artinya yang disifati. Contohnya tadi al-usfuru to'irun soghirun. Nah, soghirun di sini adalah posisinya sebagai sifat, yaitu an-na'tu. To'irun posisinya sebagai yang disifati, yaitu al-man'ut. Nah, kita sedang mempelajari an-na'tu wal man'ut, tapi mengarahnya hanya kepada kosakata yang tunggal saja. Ya, yang ketunggal dulu. Seperti itu. Nah, dalam hal ini ya, untuk an-na'tu wal man'ut dalam hal yang tunggal, itu karakternya satu sama lain harus benar-benar selaras. Contohnya, to'irun soghirun. To'irun di sini karena muzakkar ya, maka na'tunya pun harus muzakkar soghirun. Nah, habis itu contoh yang di bawahnya itu lughatun sahlatun. Nah, karena lughatun di sini itu mu'annas, maka sahlatunnya pun ya harus mu'annas. Karena lughatun di sini nakiroh, maka nakiroh ya gak ada alif lam ya. Maka sahlatunnya pun nakiroh tidak ada alif lam. Nah, jadi harus selaras sifat-sifatnya atau karakter-karakternya ya. Seperti itu. Baik. Coba Mbak Ismi baca yang bawah aja ya. Yang bawah coba. Nah, ini nih. Baca. Nggak apa-apa ya, lumayan banyak segini. Coba baca. Ana tolibun. Tolibun jadidun. Naam. Ana tolibun jadidun. Nah, coba dikata anak tolibun jadidun. Mana yang jadi naktunya? Tolibun. Sifatnya mana sifatnya? Sifatnya jadidun. Jadidun. Nah, anak itu sifat ya. Berarti anak itu ya jadidunnya. Kalau man'utnya yang disifatinya mana? Disifatinya tolibun. Yang disifatinya tolibun. Ya. Nah, karena di sini tolibun muzakkar, maka anak-tunya pun harus muzakkar. Ya kan? Ya karena tolibun di sini nakiro, maka jadidunnya pun harus nakiro. Pokoknya karakternya sama. Apa artinya jadidun, Mbak Ismi? Baru. Lawannya jadidun apa? Qadimun. Betul, qadimun. Baik. Coba Ibu. Ini maaf ya, banyak praktek baca. Ya, biar lancar. Baik, Ibu Azizah coba baca yang ini. Bu Azizah. Ya, Ustaz. Abbasun tajirun syahirun.
Artinya apa tuh? Abbas pedagang yang terkenal ya. Tuh, syahirun artinya terkenal. Ibu Afrisha, coba baca ini. Bilal, Bilalun muhandisu kabirun. Kabirun, Bilalun muhandisun kabirun. Ya. artinya Bilal adalah insinyur ya, Ustaz? ya betul, insinyur atau arsitek Iya, ya. Terus, insinyur yang besar. nah di sini kata besar itu, kabir itu tidak mesti diartikan besar ya, tapi bisa Terkenal gitu ya, diartikan misalnya. senior. Kata senior. Iya, senior. Kayak misalnya di hadis itu ada yusal limas sogiru alal kabir. Hendak yang kecil itu apa namanya mengucapkan salam kepada yang besar. Nah, maksudnya bukan besar badannya ya, tapi di sini maksudnya adalah kepada yang lebih senior atau yang lebih ya lebih senior ya umurnya seperti itu dari segi umurnya. Baik, selanjutnya coba Mbak Ismi baca ini. Mbak Ismi, nomor 8, baca. Al-Qahiratu Al-Qahiratu Madinatu Kabiratun. Ulangi, Madinatun, Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. artinya apa itu? Artinya, Kabiratun. Kabiratun Madinah. Al-Qahiro artinya apa? Al-Qahiro, ada yang tahu? Ada yang tahu Al-Qahiro artinya apa? Kota ya. Madinah Kairo, kota. Ustaz. Kairo, Kairo Kota adalah yang besar. betul ya, Al-Qahiro itu Kairo adalah kota yang besar ya. Ini pencet apa ya? Bukan ya. Kairo. Ada yang pernah ke Kairo di sini? Kalau Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. belum, kalau di Kairo itu ini ya, saya ke sana itu lebih bersih Indonesia, Bu. Iya, Kairo itu lebih bersih dari Indonesia dibanding Kairo. Kotanya sangat disayangkan ya, agak kotor. Tapi yang ini, yang kotornya itu yang di daerah piramid sama di daerah Univ Al-Azharnya itu kotor gitu. Di daerah sananya kayak gitu. Dan banyak sekali hewan-hewan anjing yang berkeliaran. Kalau di sana, kalau di kita kan yang banyak berkeliaran kucing. Kalau di sana anjing, Bu, populasinya jauh lebih banyak daripada kucing. Harus hati-hati kayak gitu. Mm-mm. Kenapa, Ustaz? Banyak anjingnya. Ya nggak tahu, dia di sana kelahiran anjingnya tinggi kali ya. Emang pada miara anjing, Ustaz? Eh, buka kebanyakan bukan dipelihara, Bu, tapi ditelantarin. Iya, gitu Banyak ya. anjing liar. Oh, Iya, tapi anjing di sana enggak apa namanya sifatnya enggak apa ya?
kalem, anjingnya kalem. Jadi Jinak lewat gitu, kita lewat jinak. itu depannya biasa aja gitu. Ya, anjingnya pada kalem di pinggir jalan gimana dan itu posisinya kan kita tidak bisa menghindari ya apa dari ya apa namanya selama tidak bersentuhan langsung ya itu tidak dianggap najis lah tapi kalau misalnya bersentuhan langsung ya pasti dianggap najis tapi kalau tidak bersentuhan langsung kan kita meskipun melewati jalan yang udah nggak tahu ya diapain oleh anjingnya itu kan kita nggak tahu ya udah dipijaki sana sini sebagainya ya tapi tidak terhitung najis kalau seperti itu tidak terhitung najis ya najis mughaladzah ya meskipun anjing kan rentannya najis mughaladzah tapi yang seperti itu dalam fikih ketika tidak bisa dihindari ya dimaafkan ya termasuk najis yang dimaafkan ketika memang tidak bisa dihindari ya masa harus terbang ya terbang. Nah, terus juga mirisnya di sana ulama-ulama makam di sana kan makam ulama banyak banget Bu ya. Bahkan makam ulama itu dari Imam Syafi'i, Imam Suyuti, habis itu Ibnu Hajar Asqalani, Imam Warosh, Imam Kiroah, itu kan makamnya berdekatan-berdekatan Bu. Dan masih banyak lagi ulama-ulama lainnya gitu kan. Nah, sayangnya makam-makam ulama di sana tuh banyak yang dihancurkan gitu oleh pemerintah dan makamnya itu dibuat jalan gitu. Ngerinya gitu, dibuat jalan. Yang sekarang bukan Ustadz? Apa dari dulu Ustadz? Sekarang ya Masa? sebenarnya dari dulu udah tapi benar-benar gencar-gencarnya itu sekarang. Dibangun bukan sembarang jalan ya, tapi dibangun jembatan layang. Iya. Termasuk kemarin tuh Imam Waros Ibu, salah satu imam kiroah ya kan. Kalau kita kan ini ya, apa namanya, Asim ya, Hafiz an Asim. Nah, itu selevel dengan Asim Waros itu. Kalau kita kan Asim, nah terus ada Imam Waros. Nah, seperti itu salah satu qurra Al-Quran. Nah, itu juga mau diratakan makamnya, sayang banget. Dan itu nggak diratakan aja, dimuliakan ya. nggak dipindahkan mayatnya ya. Ya sudah, langsung ditutup aspal gitu, semen. Waduh, ngeri banget. Nggak Tapi itu dimuliakan. protes gitu Ustadz. Hah? Rakyatnya nggak ada yang protes gitu. Misalnya kayak, Ulamanya protes, semuanya protes, tapi pemerintahnya nggak peduli. oh gitu, mirisnya. Iya, miris banget. Pemerintah nggak peduli. Padahal kotanya masih berantakan banget. Udah apa? Kalau di pikiran saya mah, ya setidaknya beresin kota dulu, bersihin sampahnya gitu ya. Baru bangun apa namanya yang hal-hal besar ini mah hal-hal kecilnya nggak diperhatikan malah mikirnya ke arah sana gitu kan. Tuh, yaitu di balik kelamnya Kairo ya. Dan di sana apa dalam hal pencopetan atau hal-hal kriminal gitu agak lebih rentan dibanding Indo Bu kalau di Kairo. Lebih rentan. Iya, agak lebih ngeri lah ininya. Masyarakatnya agak lebih brutal. Aduh, iya. Nah, itu sisi kelam Kairo. Kalau nanti misalnya ada saudara ibu atau ya keturunan atau siapapun teman sebagainya ingin menyekolahkan ke Al Azhar Kairo, ya mungkin dinasehatinya selain belajarnya sungguh-sungguh, ya di samping itu ya ini harus hati-hati dalam segi lingkungannya ya, harus bisa jaga diri gitu. Kalau bisa apalagi perempuan ya, jangan sering keluar malam gitu. Dinasihati harus kayak gitu Bu, karena bahaya bener. Saya kemarin waktu pertama ke sana tuh kayak kaget, oh, ternyata Kairo kayak gini gitu kan. Ketika lihat sampah berserak di mana-mana, terus
banyak hewan anjingnya, terus orangnya pada ya banyak yang nggak ramah, banyak yang brutal gitu, agak kaget gitu. Terus mobil itu kalau kita nyebrang ya dan mobil itu masih jauh, ya kadang mobil itu gak mau ngalah ya, malah ngebut asal nyelonong mau nabrak, seakan-akan mau nabrak kita aja gitu. Aduh, agak ngeri juga terutama dalam soal ini ya, jalan raya itu agak ngeri gitu. Di sana kalau nyebrang 2-3 kali lipat lebih hati-hati kalau daripada di Indo, Bu. Lebih nyelonong-nyelonong gitu. Bahkan banyak banget beberapa dari mahasiswa Indo yang jadi korban kecelakaan apa? Korban tabrakan, ketabrak mobil. Hmm. Hmm. Parah banget ya Ustaz. Iya, di sana wataknya keras kepala. Makanya kalau ada yang mau sekolah di sana, ya nasihatinnya itu aja, fokus belajar. Kan di sana di Al-Azhar kan sistem kuliahnya nggak ada absen, Bu. Di sana nggak ada absen, yang penting hadir kuliah. Jadi anak itu bebas. Ya kalau orang yang niatnya lurus mah pasti dia fokus belajar. Tapi kalau orang yang misalnya dia gak niatnya gak lurus karena paksaan orang tua kan ya, atau karena apa gitu kan, ada unsur-unsur lainnya, pasti itu gak kuliah kayak gitu. Yang penting ujian hadir, nah, terus waktunya kuliah malah dipakai untuk ya jalan-jalan atau kemana sebagainya. Akhirnya banyak yang kuliahnya terbengkalai kan di sana, lagi yang nggak lurus, lebih sibuk ke jualannya dibanding belajarnya atau gimana bisnisnya. Banyak yang seperti itu karena memang kuliahnya nggak ada absensi. Nah itu kalau memang ada saudara sebagainya yang ingin kuliah di sana, nasihat ini ya pertama niatnya harus lurus. Seperti itu, jangan sampai terikuti lingkungan yang tidak baik gitu kan. Kalau teman itu milih temannya yang teman fokus belajar aja, jangan teman yang suka main sebagainya, karena banyak banget yang terbengkalai gara-gara teman, Bu. Temannya suka main ya udah, karena kuliahnya nggak ada absen, akhirnya lepas aja bebas kan, kayak gitu. Itu habis itu dari segi lingkungannya harus bisa jaga diri, apalagi perempuan. Itu apa, sisi dibalik ini ya di Al-Azhar Kairo gitu. Ya meskipun di sisi positifnya juga baik ya, banyak makam para ulama, ulama-ulamanya juga sederhana di sana, banyak banget talaki-talaki dari berbagai keilmuan Al-Quran. Itu sisi baiknya banyak banget juga. Baik, di sini kita coba untuk ngasih yaitu naat ya, untuk memberi naat sesuai dengan yaitu kalimat sebelumnya. Nah, ini saya contohkan misalnya ya. Khadijatu tolibatun mahirotun. Ini contoh aja ya. Mahirotun. Apa artinya mahiroh? Akhir itu pintar ya apa? Cerdas ya, pintar ya. Itu ya. Oke, ini contohnya misalnya lagi. Kholidun tajirun. Misalnya goniyun ya kan ya kayak yang tadi ya. Goniyun. Ya itu juga tadi yang menjadi alasan apa ayah saya tidak mengizinkan ke Mesir karena ayah saya udah tahu banget bagaimana Mesir kondisinya saat ini. Dan waktu saya ke sana langsung ternyata benar kayak gitu. Oke, selanjutnya coba Ibu Fatmawati nomor 3, Al-Arabiyatu Lughatun apanya? Tahlatun. Sah, Tahlatun. sahlatun. Tahlatun. Ibu Azizah 4, Al-Usfuru Toirun Sohirot, sohirun. Toirun.
Terus Ibu Afrisha nomor 5 atufahu fakihatun. Lazizatun. Lazizatun. Ibu Rina, ana mudarrisun. Jadidun. Jadidun. Mbak Ismi Muhammadun Tobibun. Tobibun apa Mbak Ismi? Mbak Ismi ada? Mana Mbak Ismi? Nggak ada ya. Muhammadun Tobibun. Misalnya apa? Tobibun. Boniyun. Ini aja tuh yang baru. Alimun. Habis itu. Atau rohimun ya. Penyayang. Al-Inkliziyatu. Sahlatun apa Ustaz? Hah? Apa Bu? Sahlatun tadi nomor 3 apa? Sahlatun mudah ya. Sahlatun. Mudah. Sahlatun artinya apa Bu? Mudah, Ustaz. Udah. Mudah. Al-Inkliziyatu lugotun. Susah apa susah? Ada yang tahu gak? Sobat, sokbah, sokbun. Batun. Anta tolibun. Anta tolibun apa nih? Jadidun apa Pak Ustaz? Ya, coba yang ini deh. Kebalikan jadidun apa? Qadimun. Timun. Anta tolibun kodimun. Qadim. Nah, Al-Qahiratu Madinatun apa Kalau nih? kabirun boleh nggak Ustaz? Hah? Al-Qahiratu Madinatun. Aku Kalau Habis. kotor apa, Ustaz? Apa Bu? Kotor. Kotor. Habis saya cerita tadi ya. Aduh. Wasikhotun. kalau terkenal apa? Terkenal, masyhur. Syahirotun. Kan tadi ya, terkenal kan syahirun yang muzakarnya. Kalau muannasnya syahirotun. Tapi memang kalau di Mesir tuh, di Kairo tuh ini ya. Apa namanya? Bukan penyimpangan, apa ya? Perbedaan ekonominya sangat menonjol, maksudnya. Jadi ada daerah yang mana itu khusus orang kaya saja. Nah, di situ gak ada orang miskin Bu di situ. Nah, ada khusus yang kalangan menengah. Di situ gak ada orang kaya. Nah, habis itu ada yang kalangan bawah. Nah, di situ gak ada orang kaya, bahkan yang menengah sangat jarang. Ada yang kalangan ya rakyat bawah banget gitu kan. Di situ gak ada yang kaya dan gak ada yang menengah pun jarang kayak gitu. Nah, Kairo itu yang daerah Al-Azhar itu masuknya ke yang daerah rakyat bawah gitu. Kebanyakannya. Makanya di sana banyak agak kotor kayak gitu. Oke. Ustadz, yang Inkiliziyatu itu bahasa Inggris ya Ustadz? Iya, di sini kan Inggris saya udah jelaskan ada 3 ya bahasa Arabnya Inggris itu. Ada inkaltaro,
ada inklizi, ada injlizi. Kan ya? Ada inkaltaro. Ini yang paling agak sulit ya bacanya ya. Ada inklizi. Ada injlizi. Ini ya. Ini semuanya Inggris. Tapi biasanya kalau untuk negara pakainya inkaltaro. Tapi kalau pakai bahasa, untuk bahasa Inggris misalnya antara inkliziyah atau injliziyah. Coba nih untuk kita, kalau tadi kan kita ngasih naatnya. Sekarang kita kasih man'utnya. Al-Arabiyatu, man'utnya apa? Man'utnya, ada yang bisa? Lughatun. Lughatun sahlatun. Ini kita kasih naat man'utnya ya, kasih man'utnya. Habis itu ana titik-titik kodimun, apa tuh? Ana Darisun. mudarrisun kodimun. Di sini ada yang sebagai guru di sekolah apa gitu? Ada nggak? Ada Ustaz. Siapa? Ibu? Ya, Ustaz. Ngajar di mana? Sekolah apa? SMA. Oh, SMA ya, Masya Allah. SMA negeri atau Islam? Islam, Ustaz. Oh, Islam, Masya Allah. Ya, bagus, Bu. Anaknya pasti ini ya, udah dewasa-dewasa, ya kan ya. Mikirnya udah hampir kayak anak kuliah kali ya, agak kritis nggak, Bu? Iya, Ustaz. Hmm, Oke. Terus Ammarun titik Goniun apa nih? Ammar sebagai apa nih? Tajirun. 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 Habis itu hadza titik maksurun. Apa tuh yang pantas? Kolamun. Faisolu titik kaslanu. Apa yang pantas? Kolibun. Apa artinya kaslanu? Males. Malas. Belajar bahasa Arabnya apa? Apa, Bu? Apa, Mbak? Belajar bahasa Arabnya apa? Belajar. Iya. Belajar. Mbak Ismi? Iya, Ustaz. Belajar. Ya. Kalau Iya, Ustaz. misalnya kata kerjanya, belajar itu adalah ta'allama. Ini untuk yang fi'lul madinya. Ta'allama. Kalau untuk fi'lul mudori'nya, ya ta'allamu. Ya. Nah, apa yang membedakan antara fi'lul madi dan mudori? Kalau madi itu berarti dia yang lampau ya. Misalnya, Ahmad telah belajar di jam 7 pagi. Berarti bahasa Arabnya, ta'allama Ahmadu Fatiha. Ahmadu Fatiha. fisaati as-sabi'ah. Nah, gitu ya. Ini kalau pakai fi'lul madi. Nah, kalau misalnya fi'lul mudhari berarti artinya sedang ya. Sedang dilakukan. Berarti bagaimana? Ya ta'allamu Ahmadu. Kalau sedang dilakukan berarti sekarang ya. Ya ta'allamu Ahmadu al-an. Al-an. Al-an itu artinya apa? Al-an itu Sekarang. Ahmad sedang belajar sekarang. Gitu ya.
Bukannya ketuker ya. Apa? Kenapa, Mbak Ismi? Soal A-nya di belakang nggak di awal. Kenapa? Al-A-nya Oh, posisinya kenapa di belakang? Kenapa Al-A-nya nggak posisinya di kenapa nggak di depan? Iya, iya. Itu maksudnya. iya. Iya. Apa namanya? Karena ya rata-rata kata keterangan itu ada di belakang ya. Kata keterangan yang namanya juga kata keterangan. Iya nggak? Kayak misalnya Ahmad telah belajar Ahmad telah pergi ke pasar kemarin. Nah, itu kan seperti itu kan? Kemarin itu kata keterangan biasanya dalam bahasa Arab ya kata-kata keterangan itu berada di belakang ya kan ya. Saya makan roti di pagi hari. Nah, biasanya seperti itu kalau di bahasa Arab ya. Akal tu al-khubza sobahan. Nah, kayak gitu kan. Selalu di belakang itu kata keterangan kayak gitu. Misalnya Jadi saya dalam telah lari ke stadion kemarin. Berarti apa? Jaro itu ilal mal'abi amsi. Habis itu saya akan pergi ke Jakarta besok. Saat habu ila Jakarta godan. Nah, itu kan kata keterangan semua. Al-an juga termasuk salah satu kata keterangan. Jadi baiknya itu di belakang. Gitu ya. ya, Mbak Ismi. ya Ustaz, makasih Ustaz. Mbak Ismi umur berapa? Ya, Ustaz. Saya umur 21 tahun ini. 21. Ya, Berarti kelahiran berapa? 2004? 2003? iya, dari 4 ya. 2004. Berarti lahirnya antara Januari Februari. Ismi. Ini Juli Bulan sih apa? Ustaz. Bulan Juni. Bulan Juni. Sekarang saya kepotong putus-putus ya. Ustaz. kenapa? Aduh. Suara saya putus-putus ya Ustaz. Ya, di saya agak kurang jelas ya. Mungkin saya harus pakai headset. Internet saya lagi problem Ustaz, jadinya suaranya putus-putus. Maaf. Sudah saya screenshot ya. Nah, ini nih, apa namanya? Sudah ya, ini. Nah, ini coba Bu, ada yang nggak tahu nggak artinya nih? Al-lughatu, apa artinya lughatu? Al-lughatu, Bahasa Bahasa syahirun, terkenal. terkenal. al-madinatu, Kota, Kota. atau iru, burung, al-yaum, hari, Hari. al-yaumu, hari. Tapi kalau misalnya dijadikan kata keterangan, itu artinya hari ini ya. Misalnya contohnya, ya, urid an baha ma'aka al-yauma. Nah, saya ingin berenang bersamamu hari ini. Nah, itu al-yauma ya, bacanya bukan al-yaumu, al-yauma. Jadi kalau misalnya dijadikan kata keterangan, ya dia dibaca al-yauma itu artinya hari ini, ya. Al-yauma. Jadi kalau itu pakainya mansub ya Ustadz kalau di kata keterangan. Iya, kayak itu sebenarnya zorof, Bu. Ya. Oh, Kan sobahan, masaan, al-ana, al-yauma itu kan semuanya pakai kalau nggak fathatain ya, semuanya mansub gitu. Godan,
Kecuali Amsi, dia memang nggak bisa jadi Amsan. Memang udah aslinya seperti itu dia. Amsi. Kaslanu artinya apa? Malas. Malas. Jau'anu Lapar, artinya lapar. Atsyanu, kenyang, Ustaz. atsyan haus. Mal'anu, Nuh, nuh. Ghadbanu, terdub marah. Marah bukan Ustaz? iya Yang pagi. marah. Al-usfuru, burung pipit. Nah ini yang maksud saya ya. Al-yauma, ini ya, hari ini. Yang maksud saya tadi. Tapi kalau berarti yang sebelumnya itu al-yaumu ya, hari aja. Tapi kalau ini al-yauma, hari ini. Kalau misalnya ini kenyang apa kenyang bahasa Arabnya? Syaba'anu. Syaba'anu. Ini artinya kenyang. Ana syaba'an. Ya, saya kenyang. Ana syaba'an. Biasanya kalau ibu saya di umur yang udah senja ini, beliau udah ini ya, jarang makan nasi. Jadi nasinya hampir gak pernah, malah jadi diganti dengan yang lain, malah memperbanyak proteinnya ya. Jadi makan itu ya, satu piring tuh full sayur gitu, sama tahu misalnya tanpa nasi. Kalau daging, daging aja tanpa nasi. Kayak gitu. Iya. Haus Di sini apa Ustaz? Haus. Bacanya apa? Haus. Pak Bu, Haus apa itu bacanya? Autosha. Autosha. apa? Haus. Haus. Haus apa syanu? Auto. Auto ya. Apa syanu? Sudah, Bu Afrisha? Iya, iya Ustaz. Apa syanu? Baik, sampai sini aja ya, udah malam. Ini ngajarnya apa belajarnya sambil ada cerita-ceritanya, maaf ya. Gak apa-apa Ustadz. Gak Gak apa-apa, apa-apa Ustaz. Ustaz. Jadi enak. Seru. Mhm. Seru ya pengalaman ya supaya tahu juga, terutama yang tadi ya kalau ada saudaranya sebagainya kalau mau kuliah di Mesir ya nasihatinya 3 itu ya. Nasihati jangan terikuti lingkungan yang kurang baik, sama ya ini terutama apa? Ya kalau pengen dekat dengan teman-temannya pilih-pilih, sama hati-hati ya di lingkungannya. Kayaknya di sana lingkungannya kurang 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 baik juga sebenarnya. Dari segi masyarakatnya ya, masyarakatnya. Tapi kalau dekat-dekatnya apa namanya menghindari itu semua dan hanya tertuju pada ulama-ulamanya ya luar biasa, sangat luar biasa baiknya. Oke, sampai di sini aja. Berarti ingat-ingat Bu ya. Nanti soalnya saya kadang suka lupa ya. Sampai sini ya. Sampai sini. Ingat-ingat. Ini sampai apa namanya halaman 63 habis itu kita ujian. Coba 63. Kemarin tuh saya pakai halaman 63. Mungkin sebelum ujian ada latihan dulu Ustaz. Nah, sampai halaman 60 ternyata ya. Halaman 60 ini
Yang tadi, enggak. Sampai halaman ini. Nah, ini. Sampai halaman ini ujian. Di situ. Dikit lagi. 12 halaman lagi, Bu. Biar 12 halaman, 2 pertemuan kira-kira. Tapi bentar lagi Ramadan, ya. Iya. Jadi 2 pertemuan, habis itu Ramadan. Nggak tahu nanti gimana ujiannya habis Ramadan atau maksudnya ketika habis Lebaran atau ketika di masa Ramadannya saya nggak tahu. Itu gimana Ustadz Miftah nanti ya. Mm-mm. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Udah cukup ya. Kita tutup dengan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma bistauda'naka qadistauda'naka ma'alam tanahu ma'allamtanahu warhuku ilaina warduthu ilaina dahajatina ilaihi inda hajatina ilaihi tunsina anhu wala tunsina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Amin. Wa barakallahu fiik, Ustaz.